Allah Subhanahu wa taala, yang mana di siang hari ini karena sebab nikmat Allah Subhanahu wa taala juga kita bisa berkumpul di siang hari ini, bisa bersama-sama. Ibu-ibu tadi sudah menghatamkan Al-Quran, dan di siang hari ini melaksanakan acara halal bihalal. Alhamdulillah, karena taufik Allah Subhanahu wa taala juga. Bukan karena usaha kita, bukan karena kekuatan kita, tapi karena Allah yang menggerakkan. Kita ini hendak mengurus diri seorang itu, ada mampu yang bisa itu yang menjaga kita itu Allah Ta'ala, yang menggerakkan kita untuk ibadah itu Allah Ta'ala. Ini nikmat yang sangat luar biasa, karena banyak yang di luar sana untuk menyebut la ilaha illallahnya ada mampu ya. Sedangkan kita terlahir dari lahir sudah dilahirkan dari rahim orang tua yang sudah beragama Islam, sudah mengajarkan la ilaha illallah. Ini nikmat yang luar biasa. Kemudian sholawat serta salam kita lantunkan kepada idola kita, hadirat Nabi besar kekasih agung kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana karena berkah beliaulah kita bisa beramal dengan baik, bisa mengenal Allah, bisa tahu bahwasanya tiada Tuhan selain Allah Ta'ala. Karena Rasulullah lah kita mengenal namanya syariat Islam, kita mengenal namanya agama Islam. Alhamdulillah kita dijadikan umatnya Nabi besar baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana umat-umat terdahulu pun iri kepada kita. Beruntungnya umat-umatnya Rasulullah ini amat umurnya pendek, tapi pahalanya banyak melebihi umat-umat terdahulu. Sedangkan umat terdahulu itu umurnya panjang-panjang. Kan Nabi Nuh itu umurnya itu 1000 tahun kurang 950 tahun. Kita sampai situ. Tapi Nabi Nuh kadang mendapatkan umat sebanyak umatnya Nabi Muhammad SAW. Ini keberkahan Nabi Muhammad. Kita diberikan umur pendek, tapi amalan-amalan kita dilipat gandakan. Ibu-ibu jemaah pengajian Qur'an Ain dan juga BKMT yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Fadilah Quran sudah banyak dari kita yang mengetahuinya. Bahkan kemuliaan Al-Quran sangatlah banyak. Sampai-sampai Al-Imam Busiri, pengarang Burdah, di dalam Burdahnya itu mengatakan, "Fama tu'adu wa la tuhsa ajaibuha wa la tusamu 'ala al-ikthari fi sa'ami." Mujahidin, "Fama tu'addu wa la tuhsa ajaibuha." Al-Quran itu ma tu'addu, tidak terhitung, wala tuhsa, dan tidak bisa dihimpunkan, ajaibuha, keajaiban Al-Quran, wala tusamu 'alal ikthari bis-sami, dan tidak akan bosan jikalau diulang-ulang, wala tusamu 'alal ikthari bis-sami. Keajaiban-ajaibannya ketika dilantunkan ayat-ayat Al-Qurannya tidak akan membosankan. Ini salah satu kelebihan Al-Quran Al-Karim. Buku manapun atau kitab manapun, misalkan orang yang belajar kitab, membuka kitab sekali dua kali baca bisa dutak sudah. Beda dengan Al-Quran, berapa kali kita dari lahir membaca, diulang lagi, khatam berkali-kali. Nah, ini salah satu keistimewaan Al-Quran. Bahkan kan sampai seitu aja. Mungkin kita ini masih sedikit menghatamkan Al-Quran, setahun mungkin masih bisa dihitung jari. Sahabat Nabi misalkan Sayyidina Utsman, Sidin setiap hari menghatamkan Al-Quran setiap malam. Kadang cuma setiap malam dalam waktu malam, tapi dalam rakaat witir Sidin khatam Al-Quran. Bahkan Sidin mengatakan, "Lau tahurat qulubukum ma syabiktum bil Quran." Ujar Sayyidina Utsman, sahabat Utsman, seandaikan hati kalian itu bersih,
tentu kalian ini tidak akan kenyang dari yang namanya membaca Al-Quran. Nah itu Sayyidina Utsman. Jadi Sayyidina Utsman ini betapa erat hubungan Sidin dengan Al-Quran, hingga akhirnya mushaf yang kita baca nih, Al-Quran yang kita baca itu kan dinamakan dengan mushaf Utsmani. Itu karena jasanya Sidin, jasanya Sayyidina Utsman ketika di zaman sahabat itu banyak perbedaan-perbedaan mushaf. Jadi ada yang sahabat yang satu mushafnya Al-Quran Sidin itu ada yang dicoret, misalkan coretannya itu maksudnya penjelasan-penjelasan Al-Quran. Ada yang sahabat yang lain Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nasnya kada dicantumkan di mushaf salah satu sahabat. Akhirnya ujar Sayyidina Utsman, kita bakar semua mushaf-mushaf yang ada di sahabat. Supaya apa? Supaya karena umat-umat yang akan datang ini kada bingung. Ini Al-Quran ini ada Qul a'udzu birabbin nasnya kan ada. Nah, misalkan ini di Quran ini ada tambahan kalimat naga ini kan ada. Namun semuanya coret-coret. Akhirnya seperkataan dibakar oleh Sayyidina Utsman dan dijadikan mushaf Utsmani. Jadi yang satu patokannya itu mushaf Utsmani sampai ke kita zaman Nuh ini. Akhirnya jadi pahala kita membaca Al-Quran itu mengalir ke Sayyidina Utsman. Karena saking bagaimana Allah memuliakan Sayyidina Utsman dengan Al-Quran ketika Sidin rancak membaca Al-Quran sampai sehari khatam itu. Nah, Sidin pun punya jasa yang besar untuk Al-Quran. Nah, banyak ulama kita yang kita baca kisah-kisahnya apa kedekatan Sidin dengan Al-Quran. Contohnya kayak Imam Syafi'i misalkan, ketika bulan Ramadan khatam sehari 2 kali. Khatam sekali di siang hari, sekali di malam hari. Seperti itu juga Imam Bukhari yang mengatur kitab Sahih Bukhari, yang imamnya para ahli hadis. Jadi Sidin itu setiap harinya di bulan Ramadan menghatamkan Al-Quran 1 kali. Kemudian di dalam tarawih Sidin itu hatam 3 hari sekali. Nah jadi ibaratnya namun dalam tarawih itu Sidin membaca Al-Quran 10 juz. Nah itu dalam tarawihnya aja. Nah ini lagi di luar tarawih itu Imam Bukhari. Nah jadi bagaimana ulama-ulama terdahulu itu kedekatan mereka dengan Al-Quran. Makanya la tusamu ala kitabi Islami. Quran itu tak akan bosan-bosan dibaca berulang lagi. Namun biasanya hal-hal kebiasaan kita kan melakukan sesuatu yang dilakukan berulang kali itu kan membosankan. Ini beda dengan Al-Quran. Karena mereka sudah merasakan lezatnya ketika membaca Al-Quran. Itu Sayyidina Utsman dan para ulama. Nah, rata-rata zaman sahabat itu membaca Al-Quran itu membagi dalam 7 hari. Kebanyakan sahabat itu membagi Al-Quran dalam 7 hari. Jadi ada rumusnya zaman sahabat itu menghatamkan Al-Quran dalam 7 hari. Fa ini disyaukin bahasanya. Fa mim. Jadi Al-Fatihah sampai surat Maidah. Itu 1 hari. Fa mim ya. Fa mim, nah mim ya dari Al-Maidah sampai surat Yunus. Surat Yunus itu kan juz 11 kan. Batu fa mim ya di ya sampai ba dari Yunus sampai Bani Israil. Nah, batu di syaukin dari ba Bani Israil sampai shin yaitu syu'ara. Syaukin dari shin sampai waw. Waw itu was-sofat, surat as-sofat yang imbas surat Yasin itu. Batu waw sampai qaf. Dari waw dari was-sofat sampai qaf sampai akhir juz 30 itu dibagi para sahabat sampai dibagi dalam 7 hari. Nah ini rata-rata zaman sahabat Nabi Tuhan Sidin itu membagi Al-Quran dalam 7 hari. Kebanyakan. Ada yang mungkin dalam sehari yang khatam kayak Nabi, kayak Sayyidina Utsman. Ada juga yang dalam 3 hari sekali. Tapi rata-ratanya 7 hari sekali. Nah tadi la tusamu alal iktabi bisami. Imbatu pulang jar Imam Busiri faqad biha ayu qariha faqultu lahu
laqad dhafirta bihablillahi fa'tasimi faqadbiha ayuqaliha, maka menjadi pelipur lara bagi orang yang membacanya. Faqultu lahu, dan aku katakan bagi orang yang membaca Al-Quran ini, laqad dhafirta, sungguh engkau telah beruntung wahai yang membaca Al-Quran. Laqad dhafirta bihablillah, engkau beruntung dengan talinya Allah, maka berpegang teguhlah dengan tali Allah ini, maka berpegang teguhlah dengan Al-Quran ini, karena Al-Quranlah sebaik-baiknya pedoman. Tidak ada pedoman bagi seorang muslim yang lebih utama melebihi Al-Quran, karena ialah kalam Allah Ta'ala. Ujar Imam Busiri, engkau ini telah beruntung. Karena kenapa tidak beruntung? Yang kita baca ini adalah kalam Allah Ta'ala. Jadi ujar ulama, namun kita hendak berbincang dengan Allah, kita bacalah Al-Quran, hendak mengetahui apa yang Allah inginkan dari kita, maka bacalah Al-Quran. Terlebih lagi Al-Quran ini satu-satunya mukjizat Nabi yang kekal sampai hari kiamat. Beda dengan mukjizat umat terdahulu. Umat terdahulu misalkan mukjizatnya hanya sementara, yang kayak Nabi Musa misalkan membelah lautan. Mbah Nabi Musa wafat, sudah ada lagi mukjizatnya. Nabi Isa mukjizatnya menyembuhkan orang yang buta, menghidupkan orang yang mati. Imbah Nabi Isa diangkat ke langit, sudah tidak ada lagi. Ada bekasnya sampai hari ini mukjizatnya. Begitu juga dengan Nabi Ibrahim. Beda dengan Nabi Muhammad SAW. Mukjizat sidin kekal sampai hari kiamat. Terbukti dari Al-Quran bagaimana Al-Quran itu cocok digunakan di setiap zaman. Hendak dari zaman dahulu, hendak dari zaman begini. Maka beruntunglah kita sebagai umat Nabi Muhammad ini yang diwariskan Allah Ta'ala dengan Al-Quran melalui Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Summa awrasna al-kitaba alladziina astafainahu min 'ibadina." Nah, kemudian kami wariskan Alkitab ini, Al-Quran ini, kepada hamba-hamba kami yang kami pilih. Faminhum dzalimun li nafsihi. Nah, kemudian Allah Ta'ala menjelaskan umat Nabi Muhammad ini yang mewarisi Al-Quran ini ada 3 kriteria. Ujar Allah Ta'ala dalam Quran. Faminhum dzalimun li nafsihi, dan di antara mereka ada yang zalim terhadap dirinya. Faminhum muqtasid, di antara mereka ada juga yang kedua, derajat yang kedua, ada yang seimbang, yang ada zalim tapi baik juga. Faminhum sabiqun bil khairat, dan di antara mereka ada yang mendahului dalam kebaikan. Dzalika huwal fadlul kabir, dan itulah anugerah Allah Ta'ala. Nah, jadi sejahat-jahatnya kita sebagai umatnya Nabi Muhammad, sebanyak dosanya kita ini masih dipilih Allah Ta'ala. Nah, karena kita ini umat Nabi Muhammad, nah, karena kita umatnya Nabi Muhammad, kita pun dipilihkan oleh Allah Ta'ala dengan diberikannya kepada kita Al-Quran. Nah, walaupun kita ini banyak melakukan keburukan, makanya disifati faminhum dzalimun li nafsi. Dan di antara orang yang mewarisi Al-Quran, semua mukmin itu kan mewarisi Al-Quran, semua umat Nabi Muhammad. Di antaranya ada yang zalim terhadap dirinya, banyak melakukan dosa. Melakukan dosa ini kan kita zalim terhadap diri kita sendiri. Nah, kita ini kasih sayang melawan diri kita. Sudah tahu neraka ini panas, tapi ada berusaha dijauhi. Nah, zalim kita dengan diri kita. Sudah tahu